Kopi. Kopi merupakan komoditi paling digemari di Indonesia. Rata-rata penduduk Indonesia mengkonsumsi kopi hampir setiap harinya. Oleh karena itu, perkembangan pertanian biji kopi dan jenis-jenisnya di Indonesia kian berkembang pesat. Jenis kopi yang sering dijumpai di Indonesia adalah kopi Robusta, Arabica, dan Excelsa. Dalam pengolahannya sendiri, biji kopi memiliki proses yang cukup panjang hingga dapat diseduh dan diminum oleh kita para penikmat kopi. Proses yang paling berpengaruh terhadap cita rasa biji kopi adalah pada proses pembudidayaan dan pertaniannya. Karena pada proses pembudidayaan biji kopi, banyak sekali faktor yang memengaruhi cita rasa kualitas cacat mutu biji kopi. Pada dasarnya, pemerhatian tanaman kopi sangat diperlukan agar cita rasa kopi yang dihasilkan unggul dan baik. Berikut hal yang mempengaruhi cita rasa kualitas biji kopi. 1. Cuaca. 2. Unsur hara atau kualitas tanah. 3. Unsur kimia. 4. Hama. Kelima hal tersebut berpengaruh pada cita rasa biji kopi. Singkatnya, cita rasa biji kopi diambil dari presentase berikut ini. Budidaya 60%, pasca panen 30%, roasting 30%, dan barista 15%. Proses yang kita lakukan pada praktikum kali ini adalah proses roasting. Kopi yang kita gunakan adalah kopi Aceh Gayo. Roasting memiliki 30% presentase dalam hasil untuk cita rasa biji kopi. Jenis kopi Arabica dan Liberica merupakan kopi yang ditemukan pada abad ke-18. Jenis spesifik atau perbedaan spesifik kopi Arabica dan Robusta adalah dari kadar kafeinnya. Robusta memiliki 3 kali lebih banyak kadar kafein dibandingkan dengan Arabica. Robusta lebih smooth dibandingkan dengan Arabica yang memiliki rasa lebih strong. Robusta memiliki harga yang lebih murah dibanding dengan Arabica yang memiliki harga yang lebih mahal. Beberapa jenis kopi yang diminum oleh konsumen yaitu ada 3 jenis. Yang pertama, instant coffee, kopi yang dijual dalam bentuk sasetan yang berisikan gula, kopi, dan creamer dengan total 55%, komersial 30%, yang dijual oleh hotel, restoran, dan kafe-kafe. Specialty, yaitu low white coffee, coffee wine, dan long berry, memiliki total 15%. Proses pasca panen terdiri dari natural, waste, semi-waste, anaerob PE88, PE100, dan honey. Pada proses roasting biji kopi, yang kita gunakan adalah biji kopi dari Aceh Gayo, kopi Aceh Gayo, di mana pada biji kopi ini memiliki keunggulan cita rasa yang lebih pekat, bau yang lebih harum, dan nilai dari cupping yang lebih tinggi. Pada proses awal, kita akan memasukkan biji kopi ke mesin pengering dengan suhu kurang lebih 45 hingga 50 derajat dan menggunakan alat aplikasi pengukuran suhu pada biji kopi saat pengeringan dengan software yang telah disediakan. Pada saat proses ini, kita bisa melihat pecahan-pecahan biji kopi pada pecahan pertama, pecahan kedua, dan pecahan berikutnya dengan tingkat kegelapan dan keterangan yang berbeda-beda.
Dari proses roasting yang telah kita lakukan terhadap biji kopi Aceh Gayo, kurva fast, medium, dan slow profile roasting biji kopi dengan jenis kopi Aceh Gayo, cara olah semi wash dengan berat biji 100 gram dan dimasukkan ke dalam mesin pada suhu 150 derajat Celcius, turning point suhu 132 derajat Celcius, waktu 2 menit. Berubah menjadi warna kuning terhadap biji pada suhu 130 derajat Celcius dengan waktu 5,30 menit. Bright 145 derajat Celcius dengan waktu 8 menit. First crack atau pecahan pertama pada suhu 154 derajat Celcius dengan waktu 11 menit. Finish atau dengan tahap akhir dan selesai pada suhu 159 derajat Celcius dengan waktu 13,30 menit. Berat 83,0 gram setelah dimasukkan ke dalam mesin dan loss 19%. Terdapat 4 fase ketika melakukan kegiatan roasting. Yang pertama, fase dehidrasi. Tidak ada reaksi kimia yang terjadi di fase dehidrasi. Ketika membahas secara detail tentang charge temperature, kadar air, berapa lama sebaiknya di fase ini, turning point, equilibrium, lamanya waktu roasting pada fase dehidrasi ini antara 3-5 menit. Yang kedua, fase reaksi Maillard. Reaksi pencocokan atau enzimatik pada fase Maillard ketika berupaya menghasilkan bodi yang tebal dan manis dan maksimal. Karena salah satu indikator juri dalam kejuaraan roasting menilai kualitas kopi adalah seberapa maksimal rasa manis yang dihasilkannya. Oleh karena itu, biji kopi Arabica itu cenderung asam dan tentu ini menjadi tantangan tersendiri untuk menghasilkan rasa manis. Yang ketiga, fase endotermik. Asam amino bertindak sebagai katalisator dengan gula reduksi yang menghasilkan proses pencoklatan gula yang kompleks non-enzimatik, menghasilkan melodinis dan senyawa aromatik volatil lainnya. Melodinis berkontribusi terhadap bodi, kompleksitas, berat molekul tinggi, kekentalan, mouthful, flavor, dengan warna yellow dan bright. 4. Fase development. Sebelum terjadi fase development, ada masa transisi ketika fase Maillard berakhir menuju ke first crack. Di fase ini kita membahas tentang fase exothermic first crack destiny dan apa yang terjadi ketika memperlambat dan mempercepat pada waktu Maillard dan development pada N. Itulah hasil praktikum yang kami lakukan pada saat proses roasting. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.